Selanjutnya kami panggilkan peserta dengan nomor undian 6 atas nama Saudari Siti Maria Upah sebagai Qori'ah, Saudari Cike Susilawati sebagai pensyarah, Saudari Sina Kamila sebagai Sari Tilawah, utusan dari kelompok Nisful Lail yang akan membawakan tema zikir. Dewan Juri, Dewan Hakim beserta hadirin sekalian, inilah peserta dengan nomor undian 6 utusan dari kelompok Nisful Lawamah. Maaf, utusan dari Nisful Lail. Assalamualaikum. Afdhalus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akrama bani Adam ala sairil makhlukat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdillah wa rasulihi Muhammadin alladhi akramallahu bis safah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja-puji syukur hadirat marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang berkah ini. Salawat bertangkaikan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in wa tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya jaga di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Utsmaniyah beserta keluarga besarnya yang mudah-mudahan barakallahu fi umrihim amin wa barakallahu fi ilmihim amin wa barakallahu fi rizqihim amin wa barakallahu fi tuli hayatihim amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, para ilmuwan menyebutkan adab ke-21 ini sebagai adab penuh kegelisahan dan penuh kecemasan. Perang antar suku bangsa semakin menjadi-jadi. Di sisi lain, penghayatan dan nilai-nilai agama nyaris semakin ditinggalkan oleh manusia. Bahkan yang lebih parah, menjamunya sebagai penyakit yang sulit diobati. Kondisi tersebut jelas menimbulkan beban psikologis bagi masyarakat. Akibatnya, masyarakat menjadi serba salah, hati menjadi resah gelisah. Hadirin, lalu bagaimana solusi terbaik menurut Islam untuk mencapai ketenangan hidup ini? Sebagai jawabannya, pada kesempatan ini kami akan membahas zikir adalah solusi terbaik untuk mencapai ketenangan batin. Sebagaimana dalam firman Allah yang dirujukkan pada surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub.
berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih pelimpah kasih, yang maha penyayang pelimpah sayang, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dalam ilmu balaghah, firman Allah tadi merupakan kalam khabari yang bertujuan ifadatun mukhataban lil hukmi alladzi tadmanuhu jumlah wal fadatu mukhatabiin mutakallimi allimi bil hukmi. Demikian ungkapan Mustafa Amin al-Balaghah dan Ali al-Zarumi dalam Wadihah. Maksudnya ayat tadi adalah suatu informasi bahwa dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang, dan bila kita berzikir hati akan menjadi lebih tenang. Dan yang terutama, yang terpenting, zikir adalah solusi yang terbaik. Sebagaimana kita selalu berzikir kepada, yang mana kita selalu berzikir kepada Allah. Dan zikir bukan hanya mendapatkan ketenangan batin saja, tapi zikir melupakan segalanya. Dan kita jangan memperlihatkan zikir bahwa hanya zikir saja, bukan hanya manfaatnya saja, tapi kita bisa melakukan bersama-sama. Dan lalu bagaimana? Benarkah zikir dapat menenangkan dan menenteramkan hati? Sebagai jawabannya, seorang peneliti bernama Evan Al-Yahdi melakukan serangkaian wawancara secara mendalam mengenai penghayatan dan manfaat melakukan zikir dengan sekelompok para pengamal zikir di Cilandak, Jakarta. Dan hasilnya, para pengamal zikir umumnya lebih merasa tenang dan tentram setelah melakukan zikir. Lalu, bagaimana mekanisme zikir terbaik menurut Islam? Sebagai jawabannya, mari sama-sama kita renungkan dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 205. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri wadunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan janganlah kamu mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada ayat tadi diawali dengan kalimat wadhkur rabbaka. Kalimat tersebut merupakan amar atau suatu perintah. Sedangkan kaidah usul fikih menyebutkan aslul fil amril wujub. Sedangkan perintah adalah wajib. Jadi mengingat serta mengagungkan asma Allah adalah wajib sebagai kita sebagai umat muslim. Dan sebaik-baiknya berzikir adalah, pertama, hendaklah kita berzikir dengan cara sir, yaitu tersembunyi dan tidak mengharapkan sanjungan atau pujaan dari mertua yang punya ma.
tapi semata-mata demi Allah. Bahkan Rasul pun menyebutkan dalam hadisnya, wa qala adkurullaha dzikran khamilan. Bahkan dalam hadis lain Rasul pun memperkuat, wa qala khairu dzikri adzikru khafi, dan sebaik-baiknya zikir adalah zikir yang samar. Yang kedua, hendaklah kita berzikir dengan sikap yang rendah hati, tawadu, bersimpuh di hadapan Allah, dan tidak boleh sombong dan angkuh. Kalau kata orang Sunda mah, lamun urang rek dikir, sok we dikir, ulah sok agul, komo hayang katingali kuda kubatur, kahadea bisi malah matak jadi takabur. Subhanallah min dalik. Yang ketiga, waktu yang tepat untuk berzikir adalah sejak pagi hingga petang, dari petang hingga pagi. Dengan kata lain, zikir tidak ada batasan waktu apapun. Jadi mau kapanpun, mau dimanapun, kalau kita mau berzikir, ya berzikir saja. Karena zikir tidak diharuskan menentukan waktu yang ditentukan. Yang keempat, hendaklah kita berzikir tidak dengan suara lantang seperti orang marah, dan tidak merengek seperti orang nangis. Jadi zikir itu jangan marah seperti alhamdulillah, 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 atau merengek seperti orang menangis, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kita harus ada di pertengahan antara keduanya, seperti alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi zikir itu diresapi, dinikmati, dan dirasakan kenikmatannya setelah melakukannya. Hadirin, jaminan bagi orang-orang yang suka berzikir ternyata bukan hanya mendapatkan ketenangan batin saja, bukan hanya diampuni dosa-dosa saja, bukan hanya diberikan pahala yang besar saja, tapi Allah berikan yang lebih dari itu. Dan sebagaimana yang lebih dari itu, sebagaimana surga yang telah dijanjikan. Santriin mau masuk surga? Lamun tetiasa ku bahasa Indonesia ku Sunda, santriin hoyong lebat ka surga? Santriat hoyong lebat ka surga? Makana urang sararea ayeuna urang zikir ka Allah, urang minta ka Allah, urang minta ka Allah supaya urang masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, 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 hadirin yang saya cintai dan hadirin yang berbahagia dan yang saya cintai, dari uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulannya bahwa dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, dan zikir merupakan metode yang paling efektif untuk mencapai ketenangan hidup yang hakiki. Sekian, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi motivasi dan bermanfaat bagi kita semua. Maafkan kami jika kami kurang kompak, karena kami tadi makannya nasi bukan sama opak. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal hidayah. Wassalam.